Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti kajian ilmiah yang mana disertai dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan sebagai bekal di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita insyaallah melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis kepinten? Hadis ke-32, yang mana kita berikan judul dalam hadis ini, yaitu jangan berbuat keburukan atau jangan melakukan sesuatu yang bisa memudaratkan. Mudarat niku napa? Mencelakai, ya, merugikan, mencelakai, merugikan atau yang semisalnya. Inilah hadis yang akan kita bahas malam hari ini, dan hadisnya sangat ringkas sekali, Pak Bu. Sebelum kita bahas, kita dengarkan hadisnya terlebih dahulu. Monggo sinten sing badhe maos. Njenengan monggo, ya, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Amri bin yuqawi. Jazakallahu khairan. Hadis yang ke-32 ini dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama
Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, atau yang biasa kita kenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Itu masyhur sekali namanya, Abu Sa'id Al-Khudri. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh pula memudaratkan orang lain. Wis rampung. Kajiannya rampung nih, kayak kultum nggih. Udah itu, la doror wala diror. Langsung faedah nih. Ya, insya Allah kita bahas secukupnya waktu. Nah, mengenai hadis ini Pak Bu, para ulama kita menjelaskan kalimat la doror wala diror. Sekurang-kurangnya ada 2 penjelasan. Ada berapa penjelasan? Ada 2. La dororo wala diror. Penjelasan pertama, para ulama kita, di mana ucapan ini disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Penjelasan yang pertama adalah qila la farqa bainahuma. Makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam la dororo wala diror itu maknanya sama. Kalau kita perhatikan, itu kan 2 kalimat nggih, 2 ucapan. La doror itu 1, wala diror itu kan 2. Sebagian ulama menjelaskan itu maknanya sama. Loh, kenapa diulang? Sebagai penekanan. Berarti kesimpulan maknanya apa? Maknanya jangan berbuat mudarat. Nah, ini penjelasan pertama. Makna dari hadis ini secara umum adalah kita nggak boleh melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan mudarat, perbuatan yang bisa mencelakai orang lain, merugikan orang lain. Ini penjelasan pertama secara umum. Adapun penjelasan kedua, ini ada rinciannya. Wa qila inna baina dharari wad dirar farqan. Ketahuilah, penjelasan kedua ini ada perbedaannya, tidak sama. Penjelasan pertama tadi mengatakan apa? Sama, la doror wala diror, artinya sama-sama jangan berbuat mudarat. Di penjelasan kedua dirinci, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, la doror itu maksudnya adalah jangan melakukan perbuatan yang bisa mencelakai manusia, meskipun dalam keadaan tidak ada niat untuk mencelakai. Nah, mandan dawa saged ngulang Pak Bu, saged mboten? Saya ulang ya. Ucapan yang pertama maksudnya apa? Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mencelakai atau memudaratkan orang lain, meskipun niatnya tidak berbuat mudarat, meskipun dia berniat bukan untuk mencelakai orang lain. Sing jenenge teori memang mumet tinggi,
kudu langsung contoh ya. Contoh misal nggih. Atau sebelum contoh, gampangannya seperti ini. Yang pertama ini la doror, maksudnya adalah jangan melakukan kemudorotan yang mana kemudorotan itu hanya menimpa satu pihak, sementara yang melakukan tidak kena. Itu istilah lainnya. Contoh misal, termasuk juga melakukan kemudorotan yang niatnya dia tidak berbuat mudorot. Bakar-bakar sampah di pinggir jalan raya, niatnya dia pengen bikin kecelakaan tidak Pak Bu? Niat supaya mobilnya pada tabrakan atau tidak? Tidak. Niatnya pengen apa? Bakar sampah, tapi ublek banget. Nah, saking ubleknya apa? Ngasih kayak embun, ngeluwihi embun, sehingga ketika ada mobil mau nyalip kendaraan lain, motor mau nyalip kendaraan lain, nggak lihat di depan ternyata ada kendaraan lain juga, akhirnya apa? Tabrakan. La doror, nggak boleh seperti itu. Loh tapi kan nyong niatnya, nah aku kan niatnya bakar sampah Ustaz. Ya bakar sampah, tapi kan itu ada kemudorotan lain loh. Meskipun panjenengan nggak meniatkan untuk buat kendaraan pada tabrakan. Dan ini pernah terjadi dulu. Saya lupa di daerah mana itu ya, di jalan tol nggih. Panjenengan pernah nyimak beritanya atau tidak? Ada orang bakar-bakar sampah di samping jalan tol dan mengakibatkan kecelakaan beruntut. Nah, subhanallah. Ini makna la doror. Contoh lain apa? Sudah ada gambaran? Belum ada. Contoh lain. Asal buang. Iya. Padahal niatnya apa? Niatnya buang aja ya. Ya bisa. Atau contoh lain misal nyetel dangdut nganggo sound horeg, subhanallah. Nyong niatnya pengen ngehibur, nuwun sewu ya, untuk menghibur saya sendiri, nggak pengen mencelakai tetangga kok, tapi buktinya kacanya pada ngasih pecah tetangganya ya. Saking kerasnya suara sound itu. Nah ini juga tidak diperbolehkan. La doror, jangan menimbulkan kemudorotan meskipun tidak diniatkan untuk melakukan kemudorotan. Contoh lain, napa? Nuwun sewu niki nggih. Napa? Kalau saya sudah bilang nuwun sewu berarti santai napa niki? Napa Pak RT? Hudud ya, nggih. Itu biasanya kalau nuwun sewu, orang rokok itu kan asapnya kena yang di sekitar. Meskipun dia nggak ada niat untuk pengen wong sing nang jejere keganggu gitu. Ya. Tapi di situ ada kemudorotan yang muncul. Nah, ini masuk dalam kategori hadis ini, dan para ulama kita yang mana mereka berfatwa rokok itu haram, diantara dalilnya ini la doror, jangan melakukan perbuatan yang bisa mencelakai orang. Loh memang asap rokok mencelakai orang lain? Mbok mboten napa-napa. Misal nih ada si A merokok, kan ada asap itu, ternyata kehirup sama si B. Kira papa apa? Papa. Papa. Kenapa papa? Perokok pasif. Dan itu lebih berbahaya ya.
Oh berarti nek misalnya lagi ngobrol ya dipateni disit saat udute ya dipateni terus diurupna maning ya bener-bener aja ya mateni terus itu lebih bagus. Ya ngisep sepertinya jadi urupna ya. Ya kados niku itu contoh ya sekedar contoh ya. Atau contoh lain apa? Parkir mobil ya, parkir mobil di halamannya akan tetapi sampai nutup jalan ya, sampai nutup jalan dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya Pak Bu. Ini makna yang pertama ya, penjelasan kedua dari lafadz yang pertama la doror, jangan melakukan hal-hal yang bisa memudaratkan orang lain meskipun nggak ada niat kita untuk memudaratkannya. Adapun makna diror, tadi kan kalimatnya apa? La doror wala diror. Nah, adapun makna wala diror maksudnya adalah jangan menimbulkan kemudaratan kepada orang lain. Nah, perbedaannya di mana? Kalau yang kedua ini kemudaratan yang akan menimpa dirinya dan juga orang lain. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misal dalam perkelahian. Ya. Ada orang si A katakanlah ganggu ke si B. Ganggunya nopo biasanya? Ganggu yang bisa menimbulkan perkelahian. Bully ya. Dibully si B itu sama si A. Akhirnya si B nggak terima, si A bet. Nah, Nabi SAW berpesan la diror, jangan dibalas dengan kemudaratan. Atau misalnya yang satu tangannya itu usil, plak ya, maka Nabi berpesan la diror, jangan balas dengan kemudaratan yang lain. Kenapa? Karena biasanya orang yang membalas kezoliman yang dia dapatkan itu pengennya balasnya lebih marem ya. Si A misalnya cuma nabok tep, si B anu lagi ora bombong ya, akhirnya balasnya nopo bes jejak, padahal si Cinet tep gitu tok, si Cinet ya, lebih antep, akhirnya malah gelut lorone ya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Lah Ustaz, berarti kita nggak boleh balas. Kalau ada orang berbuat zalim ke kita, kita boleh balas nggak? Aslinya boleh, dan ini kayaknya pernah dibahas ya. Kayak ada orang berbuat zalim ke kita, maka kita boleh membalasnya. Tapi dengan catatan kezaliman itu harus apa? Sepadan atau lebih ringan, ya, lebih ringan. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Surat apa ini ya? Coba nanti panjenengan cek nih. Bunyinya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Di PDF ada nama suratnya enggak? Surat apa? Asy-Syura ayat 40. Di surat Asy-Syura ayat 40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Keburukan itu boleh dibalas tapi dengan keburukan yang semisal. Ya, jadi nggak boleh melebihi. Ya. Akan tetapi yang lebih afdol niku napa? Yang memaafkan, yang tidak membalas. Dan orang yang memaafkan tidak membalas ini dapat pahala yang luar biasa Pak Bu. Apa yang menunjukkan luar biasanya itu? Bahwasanya Allah tidak menyebutkan jumlahnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan lebih milih untuk berdamai, maka pahalanya itu ditanggung oleh Allah. Kata para ulama, kalau misalnya ada dalil yang menyebutkan pahalanya itu nggak disebutkan secara spesifik, Pak Bu, itu berarti pahalanya gede banget. Ya, kayak pahala orang-orang yang sabar, itu kan nggak ada hitungannya, berarti gede banget. Dan ini kata Allah, fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang memaafkan, orang yang lebih milih damai, maka itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Maksudnya ya, dia dapat pahala yang sangat besar sekali. Nah, ini hukum asalnya seperti itu, Pak Bu. Inilah penjelasan yang kedua mengenai apa? Wala tiror, la tororo wala tiror. Saya ulang lagi. Yang pertama, la toror itu maknanya apa? Penjelasan pertama, jangan berbuat kemudorotan. Secara umum maknanya itu sama hadis ini, la tororo wala tiror, artinya adalah jangan melakukan perbuatan yang bisa mencelakai orang lain. Penjelasan kedua, hadis ini ada perbedaan makna. Yang pertama adalah kita nggak boleh melakukan kemudorotan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dan walatiror itu adalah larangan bagi kita untuk melakukan kemudorotan yang lebih besar atas apa yang menimpa kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan tentunya tadi ada pesan dari penulis, sebisa mungkin kalau ada orang yang menzolimi kita, maka pilihlah jalan memaafkan, ya. Karena itu adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Dan tidaklah memaafkan itu ditempuh melainkan oleh orang-orang yang kesabarannya telah teruji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah." Tidaklah sama kebaikan dan keburukan itu. Idfa' billati hiya ahsan. Apabila engkau disikapi buruk oleh orang lain, balaslah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau lebih memilih untuk memaafkan, membalas dengan lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hubunganmu dengan orang yang telah berbuat zalim kepadamu itu menjadi hubungan yang sangat baik, bahkan seperti seorang sahabat yang kental sekali. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan sifat memaafkan ini tidaklah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang kesabarannya telah teruji, Pak Bu. Jadi di sini ada pesan tersirat, memaafkan itu memang sesuatu yang sangat berat, ya, sesuatu yang sangat berat. Ya, akan tapi jika memang kasusnya berkaitan dengan anak Adam, ada hak kita yang dirampas atau ada kepemilikan kita yang diakui secara tidak sah, maka itu kembali ke kita, ya. Kita diperbolehkan untuk minta hak kita, ya, bahkan sampai hari kiamat nanti. Adapun dalam memaafkan ini lebih, ya, wallahu a'lam bishawab, lebih ke permasalahan harga diri, ya, misalnya kayak dilecehkan, dibully atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah syair yang indah, Pak Bu, mengenai tentang maafkan ini, ya. Disampaikan oleh Al-Mutanabbi. Beliau mengatakan, wa ma qatalal ahrar kal afwi anhum
wa man laka bil hurri alladhi yahfadzul yada. Tidak ada yang mampu membunuh dalam tanda kutip seseorang yang merdeka. Maksudnya adalah orang yang mulia, melebihi pemberian maaf kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ada orang yang lebih mulia dari kita, dia melakukan kesalahan ke kita, maka membalasnya itu bukan dengan kezoliman yang sama, akan tetapi dengan maaf, ya, akan tetapi dengan apa? Memaafkan. Karena kata beliau itu jauh lebih apa ya? Lebih menembus hatinya, lebih membuat dia itu telak, ya, atas apa yang dia lakukan. Wa man laka bil hurril ladzi yahfadzul yada. Akan tetapi dalam masalah ini di zaman sekarang itu sangat sulit mendapatkan orang yang seperti itu. Ada orang yang memiliki kemuliaan tinggi, dia berbuat buruk ke kita, lalu kita memaafkan. Belum tentu di zaman ini orang yang mulia itu akan tersentuh hatinya. Justru malah sebaliknya, dia malah semakin besar kepala, ya. Itu di zaman sekarang seperti itu. Nah, ini berlaku bagi orang yang mulia tapi jiwanya memiliki jiwa yang luhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mengenai matan hadisnya, Pak Bu. Kemudian setelah disebutkan hadis la darara wala dirar, alhamdulillah, Imam An-Nawawi mengatakan hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan. Jadi di sini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini dari dua jalur periwayatan, Pak Bu. Ya. Yang pertama dikatakan secara musnad. Hadis ini secara musnad nyambung kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilahnya nyambung. Jadi dari tabi'in, sahabat, Rasul, nyambung. Nah, yang kedua, rawahu Malikun fil Muwatta mursalan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal. Apa bedanya musnad dengan mursal? Kalau musnad niku apa? Nyambung. Kalau mursal itu apa? Terputus di kabarnya sahabat. Dari tabi'in langsung ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya, saking telitinya para ulama. Zaman dulu tuh ada hadis mursal, ada yang dipermasalahkan. Ya. Dan hukum asalnya hadis mursal itu lemah, dhaif. Bayangkan zaman dulu, Pak Bu, kalau ada hadis mursal yang nggak ada penguatnya, itu hadis nggak diterima. Nah, sekarang ada orang cerita ngomong langsung jere sekang Rasulullah, lho kuwi tabiin sahabat pada ngendi? Langsung loh jere langsung ning Rasul. Padahal zaman dulu orang ngomong kata Rasulullah SAW itu belum tentu langsung diterima. Harus dicek periwayatannya dari siapa. Nah, zaman sekarang dengan mudahnya orang-orang pada ngomong Rasulullah telah mengatakan. Jere siapa? Jere kata batinku. Subhanallah, ngeri temen ya. Nah, hadis mursal ini pada asalnya apa? Lemah atau dhaif. Akan tetapi para ulama hadis merinci menjadi 3. Ya. Hukum hadis mursal ini dirinci menjadi berapa? 3. Ya, sesekali sinau hadis nih Pak Bu. Nah, bahas kitab hadis tapi ora tahu bahas hadis ya mandan kepripun ya. Nah, ya, panjenengan supaya bisa merasakan sinau hadis niku pripun. Kita bahas hadis napa? Mursal.
Tadi hadis mursal napa? Terputus di silsilahnya sahabat. Dan hadis mursal ini hukumnya dirinci menjadi 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama, para ulama menyimpulkan hukum asal hadis mursal itu dhaif mardud. Apa itu dhaif mardud? Yaitu lemah lagi tertolak. Hadis mursal ini pun apa? Lemah dan tertolak. Yang kedua, hadis mursal itu masih termasuk hadis sahih yang bisa digunakan sebagai hujjah. Termasuk apa? Hadis sahih yang bisa digunakan sebagai hujjah. Digunakan sebagai hujjah itu maksudnya apa? Maksudnya sebagai dalil. Contohnya ini hadis yang kita bahas. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Perawinya itu adalah perawi itu yang menyampaikan hadis. Orang yang menyampaikan hadis itu harus sikoh. Apa itu sikoh? Sikoh di sini adalah orang yang amanah, cerdas dan kuat hafalannya. Ini syaratnya. Dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian yang ketiga, hukum hadis mursal itu bisa diterima dengan beberapa syarat. Yang pertama, yang meriwayatkan hadis itu adalah seorang tabi'in. Tabi'in berarti generasi keberapa? Ketiga. Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in. Bawahnya tabi'in sinten? Tabi'ut tabi'in. Nah, yang ketiga apa? Diterima hadis itu jika yang meriwayatkan hadis adalah seorang tabi'in. Yang kedua, syarat dari poin ketiga, apabila menyebutkan nama orang yang memursalkan, itu disebut nama orang yang sikoh. Itu. Ini poin kedua. Jadi ketika ada hadis mursal dan yang menyampaikan seorang tabi'in, ditanya itu orangnya, apakah ini orang sikoh atau tidak. Kemudian yang ketiga, poin 3 dari yang ketiga, hadis mursal itu bisa diterima kalau banyak periwayatan lain yang juga menyampaikan. Kemudian yang terakhir, hadis mursal ini bisa diterima ketika hadis yang mursal itu dikuatkan dengan hadis-hadis lain yang sanadnya nyambung. Hadis mursal itu dikuatkan dengan hadis-hadis lain yang sanadnya nyambung. Begitu. Mumet apa mubeng? Ya apa-apa sekali-kali nih ya. Nicipi ilmu hadisnya. Ini baru segelintir saja Pak Bu mengenai pembahasan hadis. Wallahu taala alam bisawab. Nggih monggo. Ada 3, yang ketiga itu memiliki 4. Kalau saya mendengar hadis mursal atau hadis ini disahihkan, dihasankan oleh Al-Albani. Itu masuk dalam kategori penjelasan ini ya. Jadi artinya memang ada seorang ustaz yang kepakarannya untuk menghasankan itu sudah diterima atau? Ya, jadi ketika kita melihat ada hadis mursal, kemudian ada ulama yang menyimpulkan hadis ini sahih gitu. Berarti ulama itu telah mengkaji kitab-kitab hadis, mempelajari perawi itu. Apakah ini ada sanad-sanad yang menyambung? Berarti secara zahirnya, kalau misal kita ambil contoh Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Berarti Syekh Albani bisa kemungkinannya beliau telah meneliti hadis-hadis lain yang sama dengan hadis ini, di mana hadis lain itu periwayatannya nyambung ke Rasul.
Dan ada hadis lain lagi, hadis lain lagi, hadis lain lagi yang sanadnya nyambung. Sehingga hadis-hadis ini yang sanadnya nyambung menguatkan hadis tersebut. Jadi hadis itu diterima. Tapi tetap dihukumi mursal. Mursal yang diterima. Gitu. Istilahnya sama dengan tadi ya. Ada situasi kondisi. Nggih, gambaran sederhananya seperti itu. Ada beberapa buku yang menguatkan gitu. Nggih, begitu. Saya ini telah melakukan penelitian seperti itu. Penulisan. Nggih. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nggih, semoga nanti salatnya mboten kepikiran nggih. Nakhlatim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.